Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dinda Mulyawati. Saya berasal dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau liputan tentang bentuk kolam dan tambak serta saluran pemasukan dan pengeluaran airnya. Baiklah, kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada kolam dalam budidaya ikan atau ikan air tawar ataupun ikan air payau. Nah, di sini ini bentuk kolamnya. Bentuk kolam yang digunakan untuk budidaya ikan itu ada beberapa macam. Pertama, ada yang berbentuk segi empat. Setelah itu ada yang berbentuk persegi panjang. Setelah itu ada juga yang berbentuk bujur sangkar, berbentuk segitiga, dan juga ada yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya ini pematang. Nah, pematang ini berfungsi untuk menahan massa air yang besar. Ukuran pematang ini 1 dikali 1,5 meter. Nah, pematang yang seluruhnya ini dibangun dari tanah. Bisa juga dibangun dari semen kalau kolamnya itu kolam semen. Nah, tanah berbentuk trapesium. Pematang ini berbentuk trapesium. Selanjutnya ini ada pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran airnya. Nah, pintu pemasukan air. Pintu pemasukan air ini berfungsi agar kolam mendapatkan pemasukan air yang berkelanjutan. Nah, letak saluran air ini harus lebih tinggi dibandingkan kolamnya. Nah, yang kedua di sini ada pengeluaran air, pintu pengeluaran airnya yang berfungsi untuk menampung buangan air dari kolam tersebut atau kolam ikan tadi. Yaitu saluran pembuangan ini itu harus berukuran lebih lebar agar kapasitas nanti tampungannya itu lebih besar. Saluran pengeluaran airnya ini juga berhubungan langsung dengan jaringan drainase atau saluran drainasenya. Yaitu pintu pemasukan ini juga berfungsi untuk penghubung saluran pemasukan air dengan kolamnya langsung. Nah, kalau untuk pintu pengeluaran ini juga berfungsi agar ikan-ikan budidaya tadi itu tidak keluar dari kolam ini pada saat kita melakukan pemeliharaan ataupun pada saat kita melakukan panen. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk tambak. Nah, di sini bentuk tambak. Bentuk tambak ini yang saya ketahui itu hanya berbentuk persegi 4 atau segi 4 aja. Ya, biasanya tambak ini digunakan untuk budidaya udang atau ikan bandeng biasanya. Nah, ini bentuk tambaknya. Nah, di sini ada desain dari bentuk tambak. Di sini ada tampak atasnya seperti ini. Juga ini tampak dari sampingnya. Nah, tampak dari sampingnya. Nah, ini berbentuk seperti ini. Nah, saluran tambak ini pada umumnya itu termasuk tipe terbuka dengan penampungan berbentuk trapesium seperti ini. Nah, trapesium terbalik dan airnya itu mengalir secara gravitasi. Nah, dasar saluran ini harus lebih rendah dari dasar tambaknya. Saluran tambak itu harus dibuat landai ke arah pintunya. Pintu utamanya, jika pemasukan dan pengeluaran air ini dilakukan pada saluran yang sama, maka kapasitas saluran itunya harus didasarkan pada debit air yang paling besar. Di sini ini untuk pemasukan airnya, saluran pemasukan airnya kalau untuk ditambak. Nah, di sini outlet
atau untuk pengeluaran airnya. Misalnya kita akan melakukan pemanenan. Nah, di sini kita melakukan pembuangan airnya agar pemanenannya kita itu lebih mudah. Baiklah, itu saja materi tentang bentuk kolam dan tambak serta saluran pemasukan dan pengeluaran airnya yang dapat saya sampaikan. Jika penjelasan saya kurang bagus atau ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.